Mendengar kata-kata Ezra, Kina segera mengalihkan pandangannya dan tersenyum dengan kering dan canggung. Mana ada, aku menyambut kamu pulang dengan tulus, Letnan Jenderalku. Kina memeluk lengan Ezra dengan kedua tangan, sambil berkata dengan manja. Kata, Letnan Jenderalku, membuat Ezra langsung membuang senjatanya dan menyerah, sama sekali tidak bisa marah. Ayo makan dulu. Ezra menyimpan ponsel Kina ke dalam saku baju, memeluk bahunya dan membawa dia jalan ke arah ruang makan. Itu, bisakah kamu membiarkan aku selesaikan game ini dulu? Cepat saja, hanya 10 menit, kalau aku biarkan begitu saja, akun aku akan dilapor dan aku tidak bisa main lagi hari ini. Begitu kamu pergi kerja lagi, aku akan sangat bosan. Kina mencakup kedua telapak tangannya dan bersama, memohon dengan ekspresi yang kasihan. Aku mohon, suamiku, tolong, merasa kurang menggoda. Kuira melingkari leher Ezra dan berbisik perjanjiannya kepada Ezra. Aku janji akan menyambut kamu setiap hari pulang kerja. Sambutan yang memberi ciuman. Aku akan melakukan apapun yang kamu minta, melakukan apapun yang dia minta. Baik. Ezra langsung mengembalikan ponsel Kina kepadanya dengan senyuman yang licik. Begitu mendapat kembali ponselnya, Kina sadar bahwa suasana di dalam game terjadi perubahan drastis. Semua komentar di layar sedang memarahinya. Ada yang berkata, "Adikku, kamu memulai game dan membiarkan begitu saja. Tidak apa-apa, tapi aku minta tolong jangan matikan ponsel kamu." Ada juga yang berkata, "Di dunia e-sport tidak ada cinta. Abis game ini semuanya ingat melaporkan dia, sialan. Aku dirampok, benar-benar pembohongan besar. Aduh, kamu lihat, aku kena marah gara-gara kamu. Rekan tim aku mau melaporkan aku karena aku membiarkan begitu saja." Kina melirik Ezra dengan frustrasi. Ezra meliriknya kembali, melihat game apa yang sedang dimainkan oleh Kuira, sampai dia begitu kecanduan. Kuira sedang bermain game pembongkaran menara 5v5 yang lagi populer baru-baru ini. Yang dia main adalah ADC, tapi rekornya benar-benar sangat jelek, 081. Meskipun aku tidak mengganggu kamu, kamu tetap akan dilapor. Ezra mengatakan fakta sebenarnya. Kamu, Kuiba tidak tahu mengapa orang ini begitu minta dipukul hari ini. Dia menggigit giginya dan memasukkan ponselnya ke tangan Ezra. Aku tidak peduli. Semuanya karena kamu. Kalau kamu tidak bisa bantu aku menang game kali ini, aku akan marah kepada kamu seharian. Tidak akan bicara sama kamu. Melihat wajah Kina yang memerah karena marah, Ezra tersenyum dengan tidak berdaya dan penuh kasih sayang. Dia mengambil ponsel Kina dan menariknya duduk bersama. Bagaimana bermainnya? Mendengar pertanyaan Ezra, Kina hampir tertawa karena terlalu marah. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil kembali ponselnya. "Benny tahu aku cara mainnya. Aku jamin pasti menang." Ezra tidak membiarkan Kina mengambil ponselnya. Mau bagaimanapun, perjanjian yang Kina beri tadi memiliki godaan yang terlalu besar. Ezra tidak bisa menolaknya. Melihat Ezra menjamin bisa menang, Kina pun mengarahkan Ezra bermain game sambil memberitahu dia cara main dan efek dari teknik. Karena Kina benar-benar tidak bisa bermain sebelumnya, kemampuan dan teknik yang dia miliki sangat buruk. Ezra hanya bisa diam-diam mengembangkannya terlebih dahulu. Meskipun akun Kina kembali aktif bermain, rekan timnya mulai memarahinya lagi ketika mereka melihat Kina merebut sumber bersama pembunuh. Mereka suruh Kina kembali dan tinggal di mata air dengan diam saja, jangan banyak bertingkah lagi. Kina melihat Ezra bermain game dengan suasana hati yang gugup. Ada beberapa kali kristal sudah hampir pecah, tapi Ezra berhasil menstabilkannya. Selain itu, sejak Ezra mulai main, dia tidak pernah dibunuh oleh lawan. Ketika rekan tim sudah mati semua, hanya sisa Ezra yang masih melindungi kristal. Akhirnya dia juga berhasil membunuh 5 musuh sekaligus. Sikap semua rekan tim pun berubah. Mereka pada berkomentar, "Hebat," kepada akun Kina. Setelah gagal mendorong kristal musuh, Kina pun meminta Ezra untuk pergi melawan Ratu Naga.
Setelah itu, Ezra pun berkomentar di dalam game. Aku sengaja diam saja pada awalnya agar musuh kita bahagia sebentar. Cara bermain seperti ini baru menantang. Hahaha. Aku tidak sangka kamu juga bisa sok karena abis membunuh 5 lawan dan Ratu Naga. Membaca komentar Ezra, Kina pun tertawa. Menyadari Ezra sedang meliriknya, Kina pun berhenti ketawa dan berkata, maksudku adalah, kamu berhasil membunuh 5 lawan, sangat ganteng, sangat keren. Desa Zenitsu saja tidak sekeren atau setampan kamu. Siapa Zenitsu? Ezra menyipitkan matanya dengan bahaya. Mendengar Kina memanggil pria lain dewa, dia memiliki keinginan untuk membunuh orang itu. Dia adalah karakter dalam game. Sebagian besar pemain memandangnya sebagai dewa. Kina menggaruk lehernya dengan senyuman tegang. Haha, aku ikut mereka panggil punya, sialan. Perubahan wajah pria ini benar-benar sangat cepat. Mulai sekarang tidak boleh memanggil pria lain dewa. Ikut-ikutan juga tidak boleh. Mengerti? Nada suara Ezra sangat tegas dan serius. Iya, aku ingat. Tidak panggil lagi. Kina sibuk mengangguk sambil melirik ke layar ponsel. Melihat karakter game Kina yang hanya berdiri saja dan dipukul sampai koati, Kina pun mengingatnya dengan hati-hati. Kamu cepat main. Kalau tidak nanti dilapor lagi. Serangkaian komentar muncul lagi di atas layar. Ada yang tanya apa yang terjadi dengan bingung. Sementara orang yang emosional pun mulai memarahinya lagi. Kamu lihat, aku kena marah lagi. Kina merasa sangat sedih. Kamu cepat beritahu mereka. Tadi jaringan internet kurang bagus. Atau bilang ponsel yang lag saja. Ezra menatapnya dengan diam selama 3 detik. Teringat dengan penampilan Kina memohonnya dengan imut, Ezra pun berkata dengan santai, mohon kepadaku, apa? Kina tercengang di tempat untuk sejenak. Ezra melirik ke ponsel dan berkata dengan sikap tidak mementingkan. Sepertinya mau kalah lagi. Ezra sadar beberapa sifat tersembunyi di dalam dirinya telah terungkap secara bertahap. Misalnya, sikap suka menyiksa Kina secara ringan dari waktu ke waktu, untuk melihat penampilan Kina yang marah dan ingin menggigitnya. Hal ini membuat suasana hati Ezra terasa bahagia tanpa alasan. Aku mohon, Kina menggigit giginya, kemudian bertabah. Aku mohon kepadamu. Senyum tipis melintasi wajah Ezra yang dingin. Dia mengangguk, merasa puas dengan sikap Kina yang terpaksa. Meskipun ini adalah pertama kali Ezra bermain game, dia mampu bermain dengan baik dengan skill hit rate 100%. Ditambah dia berhasil menghindar semua serangan lawan dengan sempurna dan kesadarannya yang tajam, Ezra berhasil membunuh 5 musuh lagi dalam waktu beberapa menit. Di bawah tangisan hebat dari tim rekan dan tim musuh, Ezra berhasil merusak kristal musuh. Kamu sungguh hebat. Tatapan Kina kepada Ezra dipenuhi oleh bintang-bintang kecil yang kagum kepadanya. Seolah-olah baru saja mengetahui sebuah rahasia, Kina bertanya, cepat katakan. Apakah kamu diam-diam main game ini di belakangku? Sebenarnya kamu adalah dewa game ini. Tidak, aku main game ini pertama kali hari ini, Ezra menjawab dengan nada suara datar. Ezra sadar kadang-kadang dia tidak begitu mengerti Kina. Dia baru saja membantu dia memenangkan game dan Kina langsung menunjukkan kekagumannya dengan terus terang. Seolah-olah Ezra telah melakukan hal yang sangat penting untuknya. Kamu bohong, Kina jelas tidak percaya dengan kata-katanya, mana mungkin bisa begitu hebat pada pertama kali. Membunuh 5 musuh sebanyak 2x dalam sekali main, beneran adalah pertama kali. Ketidakpercayaan Kina membuat Ezra mengerutkan alisnya, kemudian berkata dengan tegas, aku tidak akan bohong kepada kamu. Benaran? Kina bertanya dengan ragu. Kamu tidak percaya kepadaku? Ezra mengerutkan alisnya, merasa sedikit frustrasi di dalam hati. Sepertinya sadar Ezra sudah mau marah. Kina segera menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku cuman kaget kamu bisa begitu hebat ketika ini adalah pertama kali kamu main game. Berkata sampai sini, Kina pun mengeluh dengan frustrasi. Aku sudah dilapor 3 kali hari ini. Tim rekannya terus melapor dia tidak bisa bermain.
Mendengar Kina memuji dirinya hebat, suasana hati Ezra pun membaik banyak. Operasi bagus atau tidak adalah unsur samping, unsur utamanya adalah kesadaran. Kesadaranmu terlalu buruk, Ezra menyimpulkan. Untuk lawan musuh peringkat ini, Ezra bahkan bisa seorang melawan 9. Sementara Kina malah dilapor 3 kali. Kata-kata Ezra membuat Kina ingin memuntahkan darah. Dia berpikir di dalam hati, kenapa pria ini tidak bisa mengatakan kata-kata yang menghiburnya. Benar-benar sangat tidak pengertian. Ayo makan, tidak ingin membahas hal yang membuang waktu dan tidak berarti. Ezra menyimpan ponsel Kina ke dalam sakunya, menyita untuk sementara. Oh, Kina mengangguk dan mengikuti Ezra berjalan ke meja makan sambil bersumpah di dalam hati. Tunggu dia berlatih dengan baik. Dia akan mengajak Ezra untuk bermain game, melawannya dan menyiksanya sampai mati. Lihat apakah Ezra masih berani mengatakan kata-kata seperti itu. Setelah makan siang, Ezra bermaksud untuk mengajak Kina jalan-jalan di luar. Tapi Kina malah terus membantah. Sama sekali tidak mau keluar dari rumah. Teringat dengan trauma yang membuat Kina tidak berani keluar, Ezra pun tidak memaksa lagi. Setelah duduk di taman bunga beberapa saat, Ezra dan Kina pun kembali ke rumah. Kina duduk di sofa, bermaksud untuk bermain game lagi. Begitu memasuki halaman game, ponselnya pun disita lagi selanjutnya. Suara pria yang tegas berdering dari atas kepalanya. Kina, sudah saatnya kamu tidur siang, Biarkan aku main terakhir kali. Abis itu aku langsung pergi tidur. Kina tersenyum, mencoba untuk tawar-menawar. Ezra segera memasang ekspresi tegas yang dingin. Bersikap seperti biasanya dia memerintah bawahannya dengan suara yang dingin. Saudara Kina Libra, aku bukan sedang berdiskusi denganmu, tapi sedang memerintah kamu. Yang bisa kamu lakukan hanya menjalani perintahku sekarang. Kina yang ketakutan segera berdiri dari sofa dengan postur tubuh yang tegak, bahkan tidak berani bernafas dengan kuat. Melihat Kina ketakutan, hati Ezra ujung-ujungnya melemah. Sadar kata-katanya terlalu serius, Ezra pun melembutkan nada suaranya dan menjelaskan, bukan tidak mau kasih kamu main, kamu mengandung bayi sekarang. Meskipun radiasi ponsel sangat kecil, main terlalu lama tetap akan memengaruhi bayi. Kamu mengerti? Kina berdiri di tempat tidak bergerak. Mendengar kata-kata Ezra, dia pun menggigit bibirnya tanpa bersuara. Beberapa detik kemudian, setelah introspeksi diri, Kina pun mulai menangis dan berkata, maaf. Dia meminta maaf kepada Ezra yang peduli dengannya, beserta bayi yang berada di dalam perutnya. Melihat air mata Kina terus jatuh seperti manik-manik kalung yang putus, Ezra pun menarik nafas dengan sakit hati, mulai menyesal dengan kata-katanya yang terlalu kasar. Ezra menarik Kina ke dalam pelukannya, dia yang tidak bisa membujuk orang pun hanya bisa menjilat bibirnya, menyeka air mata Kina dengan gerakan lembut. Setelah berpikir beberapa saat, Ezra baru mengatakan sebuah kalimat yang dia rasa bisa membuat Kina berhenti menangis. Kina, mari kita bicara dulu, apakah kamu bisa jangan nangis lagi? Kata-kata Ezra membuat Kina tertegun sejenak dan menatapnya dengan mata berair. Bicara, hal seperti ini bisa diputuskan lewat bicara. Tapi, melihat Ezra yang biasanya begitu tenang dan terkendali sekarang malah tampak panik dan tidak tahu harus buat apa, Kina merasa sedikit ingin tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu tidak boleh membujuk aku? Kina menggigit bibirnya sambil mengedipkan mata, mengalirkan air mata yang terkumpul di sudut matanya. Dia sengaja berkata dengan nada suara sedih dan iri. Aku lihat gadis lain, kalau mereka nangis, kekasih mereka akan mengatakan banyak kata-kata yang enak didengar untuk membujuk mereka senang. Suasana hening beberapa saat lagi. Setelah beberapa saat, Ezra yang takut membuat Kina sedih lagi hanya bisa berkata dengan hati-hati, aku janji kepada kamu. Kalau begitu, kamu tidak boleh nangis lagi, hanya saja. Sekarang aku masih belum berpikir kata-kata yang enak didengar. Apakah aku boleh hutang dulu? Kina segera menutupi mulutnya, menempelkan dahinya ke dada Ezra, berusaha menahan untuk tidak tertawa sampai bersuara.
Karena menahan ketawa, bahunya pun terus bergetar. Pria ini sungguh imut. Melihat bahu Kina yang bergetar, ekspresi Ezra menjadi semakin tegang, alisnya mengerut dengan erat dan ekspresinya tampak sangat berat. Sepertinya Ezra membuat Kina menangis lagi. Hari ini kau ingin mendengar kata-kata yang enak didengar. Aku janji akan mengatakannya hari ini. Di masa depan kalau kamu ingin mendengar lagi, aku akan mengatakannya seumur hidup. Meskipun tidak tahu apakah janji seperti ini berguna, Ezra tetap mencoba untuk mengatakannya. Melihat Kina sepertinya sudah mulai tenang karena kata-katanya, Ezra pun lanjut berkata, "Jadi, apakah kamu bisa?" Ezra tiba-tiba merasakan pinggangnya dipeluk dengan erat. Dia menundukkan kepalanya dan melihat senyuman Kina di hadapannya. Senyumannya tampak sangat cantik sampai Ezra tidak bisa mengalihkan pandangannya. "Atau tidak, aku izinkan kamu main game sekali lagi baru tidur siang?" Ezra menyerah lagi, mengembalikan ponselnya kepada Kina. Kina mengambil ponsel kemari dan uninstall game tadi di depan mata Ezra. Sudah saatnya tidur siang, seolah-olah tidak ada apapun yang terjadi, Kina berkata dengan senyuman ringan. "Baik, aku bawa kamu ke atas." Setelah berkata, Ezra pun mengendong Kina di dalam pelukannya dan berjalan ke lantai atas. Bibi Nam yang berada di dalam dapur tersenyum dengan senang dan terhibur setelah melihat bayangan belakang pasangan kecil ini. Tuan muda kedua selalu adalah orang yang tidak takut kepada siapapun. Selama ini tidak ada yang bisa mengendalikannya, tapi tidak sangka nona muda bisa membuat tuan muda kedua lembut seperti seekor kucing tanpa membuat apapun. Benar-benar sangat hebat. Mungkin ini adalah seseorang akan dikendalikan oleh seseorang lagi, yang dikatakan oleh pepatah. Nona muda adalah bintang pengendali tuan muda kedua. Satunya kuat dan satunya lembut, yang lembut bisa mengendalikan yang kuat. Ujung-ujungnya, dentang dan tulang besi yang keras juga menjadi lembut. Sore hari, Kina bangun tidur dan mengambil ponselnya untuk melihat jam. Dia sadar game yang sudah dia uninstall tadi diinstal kembali lagi. Pasti Ezra yang install saat dia sedang tidur. Kina bangun dan mengganti baju, bermaksud untuk melakukan sesuatu yang berarti untuk menghabiskan waktu. Kina berada di ruang baca selama 1 jam lebih, sampai Bibi Nam masuk mengingatkan dia sudah saatnya berjalan-jalan. Kina baru keluar dari ruang baca. Setelah meragu sangat lama di ruang tamu, Kina menarik nafas dan berkata kepada Bibi Nam di samping, "Bibi Nam, aku keluar jalan-jalan, apakah perlu aku temani?" "Nona muda," Bibi Nam sedikit khawatir, "tidak perlu. Aku jalan-jalan di sekeliling sini saja." "Tidak apa-apa," Kina menggelengkan kepalanya dengan senyuman tipis, menolak tawaran Bibi Nam menemaninya. Kina sudah berpikir dengan jelas. Dia tidak mungkin terus bersembunyi di dalam rumah karena takut kepada Evelyn yang agresif. Begitu terus tidak hanya dia sendiri yang tidak bisa tahan, perkembangan bayi juga tidak akan baik. Sementara jam segini, semua orang di militer seharusnya sedang sibuk. Dia tidak akan begitu sial ketemu dengan Evelyn lagi.